Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Masna Channel. Kali ini aku akan menjelaskan tentang dispersi data. Dispersi data terbagi empat, yaitu 1. Jangkauan atau rank, 2. Simpangan atau deviasi rata-rata atau bisa disebut mean deviation, 3. Variansi atau variance, 4. Standar deviasi. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu ya, beserta contohnya. Rank sama dengan nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum, di mana X-max itu adalah nilai maksimum dan X-min itu adalah nilai minimum. Nah, di mana semakin kecil nilai rank, maka kualitas data akan semakin baik. Sebaliknya, semakin besar nilai rank, maka kualitasnya semakin tidak baik. Langsung kita ke contohnya. Di sini diketahui data A 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, dan 10. Tentukan rank dari data di atas. Diketahui nilai terbesar adalah 100 dan data terkecil adalah 10. Maka tinggal masukin saja ke rumusnya. Data terbesar dikurang data terkecil, 100 dikurang 10 sama dengan 90. Maka rank dari data di atas adalah 90. Lanjut lagi ke materi yang kedua, yaitu simpangan. Simpangan adalah jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi-bagi dengan banyaknya data. Nah, ini ada dua rumus, yaitu ada data tunggal dan data kelompok. Rumus data tunggal SR adalah 1/n sigma X dikurang X bar sama dengan sigma X min X bar per N. Sedangkan data kelompok SR sama dengan sigma NI sama dengan 0 FI XI dikurang X bar per sigma FI. Kita lanjut aja ke contohnya. Contoh, di sini sudah diketahui ya, interval kelas X itu data ya, dan F-nya itu frekuensi. Interval kelas dari 9 sampai 21, 22 sampai 34, 35 sampai 47, 48 sampai 60, 61 sampai 73, 74 sampai 86, dan 87 sampai 99. Di sini sudah diketahui datanya berapa dan frekuensinya berapa. Nah, untuk menghitung X dikurang X bar itu lanjut lagi ya, untuk mencari nilai X dikurang X bar itu dari F dikali X min X bar ya. Jadi 3 dikali 50,93, 152,76. Nah, untuk mendapat jumlah yang bawah itu dijumlahkan semuanya. Nah, lalu kita masukkan rumusnya. Nah, di sini tagnya seperti tadi yang rumus ya, data tunggal dan data kelompok. Di sini data tunggalnya adalah X sama dengan sigma Fx per sigma F sama dengan sigma Fx-nya 3955 dan sigma F-nya sama dengan 60. 3955 dikurang dibagi 60 sama dengan 65,92. Nah, untuk data yang berkelompok tinggal mengintip saja seperti itu. Lanjut lagi materi ketiga,
yaitu tentang variansi. Variansi adalah rata-rata selisih dari suatu nilai data terhadap nilai rata-rata hitung. Nah, di sini sama seperti yang tadi ya. Ada data tidak berkelompok dan data berkelompok. Untuk rumus data tidak berkelompok, S kuadrat sama dengan sigma X min X bar kuadrat per N min 1, atau S kuadrat sama dengan N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat per N min 1. Sedangkan data berkelompok, kuadrat S kuadrat sama dengan sigma F X min X bar kuadrat per N kurang 1, atau S kuadrat sama dengan N sigma F X kuadrat dikurang sigma F X kuadrat per N dikali N min 1. N sama dengan sigma F. Langsung saja kita ke soalnya, kita ke contoh. Nah, di sini sudah diketahui ya, kelas frekuensi nilai tengah MI itu adalah nilai tengah ya. Nah, untuk mencapai frekuensi I dikali data tengah I, dan di situ juga ada M kuadrat I, itu data tengah kuadrat, dan FI dikali M kuadrat I. Nah, di sini ketahui kelas 30 sampai 39 dengan frekuensi 4. Dan data tengahnya dari 30 ke 39 adalah 34,5. Nah, untuk mencari frekuensi I dikali data tengah atau MI itu 4 dikali 34,5, hasilnya 138,0. Dan seterusnya seperti itu. Untuk yang M kuadrat adalah 34,5 dikuadratkan jadi 1190,25. Dan yang jumlah bawahnya ini adalah dijumlahkan semuanya yang dari atas sampai bawah. Kita masukkan saja ke rumusnya ya. Nah, ini langsung masukin ke rumusnya. X kuadrat sama dengan 1/50. 50 itu jumlah dari frekuensi. Lalu membuka 226 361,50 dikurang 3250 kuadrat per 50 sama dengan 16,85. Lanjut lagi materi berikutnya. Standar deviasi. Akar pangkat 2 dari variansi disebut juga simpangan baku. Nah, ini rumusnya ada 2. Di mana S sama dengan akar sigma X dikurang X bar kuadrat per N dikurang 1, atau S sama dengan akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat per N dikali N dikurang 1. Nah, untuk yang kedua, S sama dengan akar sigma F dikali X min X bar kuadrat per sigma F dikurang 1, atau S akar N sigma F X kuadrat dikurang sigma F X kuadrat per N dikali N dikurang 1. Lanjut saja kita ke contohnya. Contoh, di sini sudah diketahui interval kelasnya, datanya, frekuensinya. Nah, di sini interval kelas dari 9 sampai 21, 22 sampai 34, 35 sampai 47, 48 sampai 60, 61 sampai 73, 74 sampai 86, 87 sampai 90. Nah,
nilai interval kelas 9 sampai 21 dengan data 15, frekuensinya 3. Sigma F sama dengan 60 itu dari jumlah 15 tambah 28 tambah 41. Frekuensinya sudah ditentukan dan itu x bar kuadrat, tinggal dijumlahkan saja, dan yang F dikali x min x bar kuadrat juga tinggal dikalikan saja. Langsung kita masuk ke rumusnya. S kuadrat sama dengan 26.124,76 per 60 dikurang 1 sama dengan 44,2,79. Nah, yang kedua, S sama dengan akar 442,79 sama dengan 21,04. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.
Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.